Halo, Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jadi ada dua pertanyaan mendasar yang sering ditanyakan netizen yang akan terjawab di video ini. Pertanyaan pertama, apakah iya yang disebut gangguan gaib itu hanya yang dikirim orang berupa sihir, santet, guna-guna, teluh, dan lainnya? Di video ini terjawab bahwa tidak semua gangguan gaib itu kiriman orang. Ada yang gangguan gaib benar-benar berasal dari makhluk gaib yang merasa ada masalah dengan manusia. Ini yang terjadi di video ini. Yang kedua, apakah pengobatan mata langit bisa dilakukan secara jarak jauh? Bisa banget. Video ini membuktikan bahwa pengobatan kita bisa dilakukan secara telekonferensi. Jadi ada seorang pasien dari Hong Kong namanya Mbak Dewi. Dia ingin memberobatkan ibunya yang tinggal di Lampung karena sakit kakinya tidak bisa jalan. Jadi pengobatan dilakukan dari 3 lokasi yang berbeda, Hong Kong, Lampung, dan Cibubur melalui video call. Jadi ceritanya ibunya Mbak Dewi ini tidak bisa berjalan tiba-tiba, dan ternyata setelah kita telisik, awalnya mereka mencurigai ada tetangga yang tidak suka dengan keluarga ini karena pengakuan dari makhluk siluman ular yang mengganggu ibunya. Dia bilang kalau berasal dari tanah itu, berarti tanah itu kan artinya wilayah yang sama gitu. Nah, ternyata setelah kita telisik lebih jauh, si ayah dari si Mbak Dewi namanya Pak Tuparman itu pernah membunuh seekor ular yang masuk ke dalam rumahnya. Ular itu sebenarnya kecil, cuma karena si bapak ini merasa ancaman, namanya ular ya, siapa sih yang nggak panik lihat ular, langsung dibunuh membabi buta. Ternyata ular itu adalah jelmaan makhluk gaib. Nah, keluarga ular itu langsung marah karena itu sebenarnya ularnya masih kecil, masih anak-anak dan tidak menyerang. Ayah dari si ular ini marah, kemudian menyerang ibunya. Jadi dia ngelilit kaki ibunya sehingga ibunya nggak bisa berjalan. Dan itu memang diakui oleh Pak Tuparman bahwa sebelum ibunya sakit, memang ada kejadian dia melihat ular dan dia bunuh ular itu. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini adalah kita memang hidup berdampingan dengan makhluk gaib. Kadang-kadang mereka masuk ke dalam alam kita tanpa kita sadari gitu. Wajar ketika manusia menemui ular langsung panik, langsung membunuh, karena ada 2 pilihan, kalau kita yang mati ada yang mati gitu kan. Tapi ternyata mereka nggak terima gitu loh. Jadi baiknya bagaimana? Ya, satu, kita selalu berdoa dimanapun berada, mohon perlindungan Allah. Kedua, kalau ketemu ular, selama ular itu tidak menyerang, jangan dibunuh, mendingan diusir aja. Entah gimana caranya, pokoknya diusir biar dia minggir gitu. Ya tentunya dan sambil membaca doa ya, jadi supaya tidak ada kesalahpahaman seperti ini. Jadi ini sesuatu yang di luar nalar sebenarnya. Percaya nggak percaya, aneh tapi nyata. Ternyata serangan itu berasal dari makhluk gaib yang diganggu oleh suaminya. Ketika aku tanya si makhluk ini, kenapa yang membunuh suaminya yang diganggu istrinya? Terus si ular ini bilang, lah kenapa yang dibunuh anak saya yang marah? Karena kami satu keluarga. Jadi mereka bangsa jin itu mereka juga punya kehidupan sama seperti kita. Mereka berkeluarga, mereka ada ayah, ibu, anak. Kalau di antara mereka ada anggota keluarga yang tersakiti, pasti yang lain juga akan membela gitu, akan memperjuangkan, seperti itulah kira-kira. Ya, semoga video ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Intinya semua yang terjadi di dalam kehidupan kita ini semua atas izin Allah. Kalaupun kita mendapatkan ujian ya kita harus hadapi, tentunya dengan mendekatkan diri kepada Allah supaya kita terlindungi dan terselamatkan. Itu aja, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Halo Mbak, Assalamualaikum. Ini yang sakit mana? Tidur ya? Gak apa-apa, diwakili bapaknya aja. Gak apa-apa, di kupingnya aja ditaruh. Oh ya, nanti kalau pas pengobatan videonya diarahin ke telinganya. Tapi sekarang kan kita sebelum pengobatan mau mengungkap dulu nih akar permasalahannya apa. Nah, ini dengan Mbak Dewi di Hong Kong ya? Iya, itu anak saya. Nah, kalau bapak namanya siapa? Tuparman. Pak Suparman di Lampung. Iya, Tuparman. Oh, Tuparman. Ya. Iya. Nih, kenalin nih Mbak Ismi. Assalamualaikum Mbak. Kak. Iya. Ya udah, silakan diceritakan
keluhan singkatnya dan juga apa yang ingin diketahui dari mediumisasi nanti. Ya, istri ini dulu ya kan sakit kakinya. Ibu Sariyam sakitnya dari kapan kakinya? Sumiyam. Oh, Sumiyam, oke. Maaf. Ibu Sumiyam sakit kaki dari sudah berapa lama? Ya sekitar 1 minggu yang agak parah 1 mingguan lah. Oh, 1 minggu. Sakit tapi kan belum seberapa gitu. Dulunya kapan, Pak? Dulunya kapan? Ya 1 bulan gitu kan, gitu lah. Kapan? Tiba-tiba nggak bisa jalan sekitar seminggu. Mbak, suara Mbak Dewi kurang keras ya? Mungkin kurang dekat apa gimana? Atau ya, oh pakai itu apa? Handfree. Headset. Jadi 1 bulan sakit tapi nggak bisa jalannya 1 minggu. Ya Bu. Yang dirasakan sakit di kaki. Sampai apa itu kaki yang kanan. Yang kanan. Terus selain kakinya sakit nggak bisa jalan, berarti kalau kemana-mana bagaimana dong? Digotong? Iya, diangkat. Oh. Bapak kerja apa? Sakit diangkat. Tiba-tiba gitu loh Bu. Iya. Nah, sakitnya mana? Tadinya nggak ada riwayat sakit apapun ya. Tadinya nggak ada riwayat sakit apapun ya. Nggak ada. Tiba-tiba nggak bisa jalan gitu. Iya, nggak bisa jalan. Kaki mana, kiri ya? Maaf ya, kadang-kadang kalau malam kadang-kadang ada yang jalan-jalan apa itu namanya? Ya, jalan di Pak samping Pak Aid itu. Maksudnya gimana kalau malam? Kadang-kadang ada yang agak jalan-jalan gitu loh, kayak benjolan gitu loh, tapi hilang gitu loh. Oh, di badannya ibu. Allah Akbar. Oke, ini makhluk yang sudah ditarik. Silakan tanya-tanya. Ini makhluk yang ganggu ibu Sumiyam. Bener ya Sumiyam ya? Iya, yang betul. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Siapa kamu? Maaf ya, ini taruh. Ya, siapa dari mana? Itu dari mana? Kampung sampean. Halo, siapa? Mbak aslinya Jawa ya? Iya, orang Jawa. Mana Jawanya? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Transmigrasi ke Lampung ya? Iya, betul. Kamu yang mengganggu ibu Sumiyam. Ular. Siluman ular. Dari mana itu? Ya, siapa? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Ya, siapa yang nyuruh? Yem, manggil ibu kali ini. Iya, kenapa Iya. ibu Sumiyam? Ya. Kenapa omai? Kenapa omai? Umay siapa? Apa kalian? Namanya siapa itu? Umay ibu. No, Nok, siapa yang dipanggil? no, Mbak Dewi. no, no, Nok itu siapa? Nama bapak siapa? Panggil saya. Bapak namanya siapa? Tuparman. Tuparman, bukan berarti. no. Nok itu siapa yang dipanggil? Siapa ya? Apa hubunganmu dengan ibu Sumiyam? Kenapa ibu Sumiyam nggak bisa jalan? Niyo, Kamu yang buat? Uma, ko Uma, Toko oma. toko Uma. Rumah yang ditempati ibu Sumiyam.
Koma. Ada apa di rumah itu? Ada kamu? Bengi. Hah? Bengi. Malam? Bengi. Bengi. Kenapa malam? Iya makan pai. Hah? Makan pai. Sumiyem kenapa? Kill kakimu. Kakinya Bu Sumiyem kenapa? Kamu apain? Kamu lilit? Mbak Dewi, kamu bebek aja? Itu ibu anak saya gimana itu? Dewi kayak kesurupan. Iya, kayak kesurupan deh. Udah nggak apa-apa, arahin situ aja. Kendalikan diri Mbak Dewi, baca Anas. Yang di Hongkong malah kesurupan. Apa? Anak saya itu yang kamu, ha? Apa mau kamu, ha? Apa mau kamu? Mengambil ibumu. Kenapa harus diambil ibunya? Emang ada perjanjian apa? Mengambil Ada perjanjian apa? Atau kamu disuruh? iya Siapa yang menyuruhmu? dekat dari rumahmu. Laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan. Suami istri? Tetangganya atau ada hubungan keluarga? Iya. Siapa namanya? Sikir mbak, sikir mbak. Dia malah nggak kuat. Jikir mbak, nggak usah dibawa mbak, jikir. Gak usah dibawa mbak, sikir. Baca surat Anas. Kendalikan diri. Laki-lakinya atau perempuannya yang huruf O? Laki-laki. Ada laki-laki yang namanya mengandung huruf O, rumahnya tidak jauh dari rumah bapak. Ada masalah apa dia dengan keluarga? Rumah Kenapa rumahnya? urusan rumah. Tuan kamu urusan rumah dengan keluarganya Ibu Sumiyem. Iya. Gimana ceritanya? Coba ceritain. Apa? Kamu kayak mau megang sesuatu. Mau apa? Dari rumah. Sikir mbak, baca surat Anas coba mbak. Kendalikan diri mbak. Di rumahmu. Iya, di rumahnya kenapa? Urusan rumah tanggane dewe. Tonggone. Bapak Tonggone ini menurut pengakuan dia ini yang ngerjain tetangganya sendiri. Suami istri. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya apa? Yang laki-laki mengandung huruf O. Cikir mbak, terus mbak. Kamu yang ikut-ikutan menyambungkan hubungan ini. Oh, kamu ganggu Mbak Dewi. Aku tidak suka denganmu. Nggak akan dibiarkan. Emang? Dan kamu tahu siapa saya? Saya itu tidak jauh kehidupannya dari kehidupanmu. Maksudnya tidak jauh? Siapa itu? Kau tahu bukan siapa aku? Tidak jauh dari rumahmu. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kenapa? Kenapa Kau laki-laki? tidak ingin kembali ke rumahmu sendiri? Laki-laki itu hubungannya apa dengan Mbak Dewi? Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya denganmu. Lalu? Tapi kau tahu kami. Apa? Mbak Dewi tahu mereka yang ngerjain. Nggak
ada urusan. Urusan apa? Dengan keluarga Bu Sumiem? Urusan rumah. Kenapa rumahnya? Kenapa? Umai dekat dari rumahmu. Oh, Maksudnya apa? Jangan berbelit-belit bicara kamu. Jangan berbelit-belit kamu bicara. kayak kau mati kau Dewi. Ku campur. Kenapa? Apa? Dia marah sama kamu karena kamu yang nyariin pengobatan ibumu. Jangan takut, Mbak. Baca zikir terus. Surat Anas baca. Kenapa anaknya memperjuangkan ibunya kok kamu yang sewot? Ceritakan apa masalahnya, apa hubungannya dengan rumahnya Bu Sumiem? Tanyakan kepada suaminya. Ada apa dengan tetangganya? Bapak ada masalah dengan tetangga, Pak? Masalah rumah? Enggak ada Pak. Mana Bu? Sama sekali enggak ada. Menurutmu tidak ada. Kau jangan menutupinya. Baik semua Pak. Makanya kalau menurut Bapak nggak ada masalah, berarti kamu yang punya masalah. Apa masalahnya? Coba ceritakan. Bapak nggak merasa ada masalah dengan tetangga? Yang jelas kalau bicara itu Aku tidak akan bicara. Kamu sudah terperangkap, udah masuk markas Mata Langit, harus ngomong, ayo. Ayo bicara. Pikir Ayo ngomong. Apa masalahnya? Kamu sendiri apa dengan temanmu? Kalau kamu nggak bisa ngomong, panggil temanmu. Seperti telur yang menggelinding di tubuh istrimu. Iya Pak, Ibu Sumiem kan katanya ada yang bergerak di badannya Pak. Telur siapa itu? Telur siluman ya? Telur siapa itu? siluman ya? Iya. Kamu netas di badannya apa? Kamu bertelur di badannya? Dan kau tahu kedatangan siapa rumahmu sebelum istrimu sakit? Pak, sebelum Bu Sumiem sakit ada tamu siapa di rumah? siapa ya? Tamu yang tidak biasa. Tamu yang tidak biasa, coba ingat-ingat lagi Pak. Panggilannya Bapak siapa Mbak? Bapaknya? Pak Tuparman. Pak Parman. Pak panggil Pak Parman, ingat nggak tamunya siapa sebelum Ibu sakit? Maksudmu tamunya itu siapa? Apakah tetangga, apa orang jauh? Enggak. apa yang itu dari jauh? Ada tamu dari jauh Mbak, siapa? Situ kadungnya Bu. Nggak ingat ya? Bapaknya nggak ingat. Yang kamu maksud siapa? Tamu yang tidak biasa. Tidak biasa itu maksudnya apa? Bukan perwujudan manusia. Oh, kemasukan ular kali. Ada masuk ular enggak? Atau masuk apa? Bukan manusia kata dia. Ada ular kecil masuk. Iya. Oh. Saya bulat. Allahu Akbar, astagfirullah. Bener Pak. Jadi Bapak kemasukan ular, dibunuh sama Bapak ularnya. Kamu masuk rumah orang, masalahnya. Kubunuh. Bunuh saja aku. Mau? Kau bunuh aku. Yang lain tidak akan mau. Mau? Tidak akan mau pergi dari rumah itu. Kau membunuhku. Semua Yang kamu lain bunuh. tidak akan pergi dari rumah itu. Silakan saja kau bunuh aku. Emang ada Pak? Jangan mancing kemarahanku ya. Kau Tombak tahu nanti. sendiri bukan? Semenjak kejadian itu mati kau. Kakimu seperti berat untuk melangkah. Tetanggamu sendiri. Kami hidup dalam tanah yang sama. Jadi yang ngirim kamu tetanggamu. Itu tetangganya Ibu Sumiem. Tidak. Tidak Apa ada masalahnya? urusannya dengan siapapun. Lalu kenapa? Rumahmu di lingkungan kami.
Sama kami hidup yang sama denganmu. Hah? Jadi Seperti berjalan. Hah? ular itu sebenarnya siapa? Kenapa dia masuk rumah dia? Ya. Kenapa? Ingat bukan? Iya, Bapak Kamu ingat masuk ya, Pak alam ya? kami. Warna hitam. Kamu masuk alam kami. Jadi Ngapain kamu masuk alam kami? ada ular masuk dibunuh sama Bapak. Ya ular maling. Iya, itu yang dimaksud, ya benar dia. Maksud kamu apa masuk ke rumah Bapak? Kau tidak jauh dari perairan rumahmu. Dekat rumah Bapak ada sungai Sungai apa laut? atau laut? Jauh laut. Perairan apa maksud kamu? Tikir. Jadi kamu sakit hati gara-gara dibunuh Bapak? Allah Akbar. Terus kamu ganggu ibu? Kamu buat gak bisa jalan? Kan Bapak nggak tahu. Namanya ada ular masuk ke rumah, kan Bapak ingin melindungi keluarganya. Menuntut balas. Jadi ularnya menuntut balas, Pak. Main dengan seekor ular kau. Aku sudah bilang kami dari tetanggamu sendiri. Yaitu kami punya kehidupan yang sama. Lah iya, ini berang. Sebenarnya dikirim apa kamu datang sendiri? Kau bilang kau tidak ada masalah dengan orang, dengan manusia di sekitarmu. Kau yakin benar itu bahwa kau tidak ada masalah dengan mereka. Lalu kenapa? Lalu kenapa kau mencurigai mereka? Kau tidak sadar perbuatanmu. Kami marah. Dia tidak menggigitmu. Masih sangat kecil. Sangat kecil. Dan kau pukul dengan sepuas-puasnya. Dia sakit hati karena dibunuh sama Bapak. Dan itu belum lama terjadi. Iya, belum lama memang. Yang ibu nggak bisa jalan 1 minggu ya? Kalau Bapak yang nemuin ular itu berapa lama yang lalu? Ya sekitar 1 bulan atau 1 bulan. sekitar itulah. Itulah Ya yang sekitar itu. terjadi. Ya. Kau tahu, di antara pepohonan itu rimbun dan ada perairan kecil di rumahmu. Kami sama hidup denganmu. Aku sama hidup denganmu. Jadi mereka hidup di lingkungan daerah Bapak. Coba tanya Mbak kalau ada yang nggak paham. Sawah kali ya Bapak. Sawah atau apa? Katanya tadi sekitar tanah, sekarang Ya, di kau tahu tanah rumahmu dan di dataran tanah dan ada perairannya. Kau sadar kalau kau merasa kau baik dengan manusia, lalu kenapa kau bunuh anak kami? Singkirkan saja mereka. Singkirkan saja. Dia sakit hati karena anaknya dibunuh sama Bapak, yang anak ular itu, Pak. Jadi mereka punya keluarga di situ. Maka aku bilang Ya saya rumahmu. nggak tahu. Sudah aku bilang rumahmu. Rumahmu. Kau membunuh anakku di rumahmu sendiri. Apakah itu rumah kamu juga? kau itu berbicara bohong. Siapa yang bohong? Kau atau aku yang bohong? Kalau aku bohong, tanyakan kepada ayahmu apa yang dilakukannya. Tidak lama setelah kejadian itu, kau merasakan bagaimana ibumu bawa dia ke rumah sakit.
Jika kau merasa kau tidak ada masalah dengan manusia, kau ingat Tuhanmu menciptakan kami sama untuk menempati bumi ini. Berarti gak ada yang ngirim kamu? Kan nggak tahu. Apa kau pernah berkelahi dengan manusia? Tidak. Apa kau pernah menyakiti bangsa kami? Apa kau Tidak. pernah membunuh seekor ular? Karena masuk wilayah rumah kamu. Masuk rumah saya. Apa Saya harus takut dibunuh? kalau digigit. Apakah itu besar dan melilitmu? Tidak. Dia hanya tidak sengaja melintas di dekat rumahmu. Masuk rumah, ya takut. Ini. Ya udah kan sama-sama tidak tahu, ya kamu maafkanlah. Kalau kau katakan aku berbohong, silakan kau cari ujungnya, di mana letaknya. Mau ku datang lebih banyak lagi. Jangan. Segala yang menimpa manusia agar dia menyadari perbuatannya. Kau adalah satu bagian. Aku hadir juga atas perintah Tuhanmu, bukan hanya sekadar keinginanku. Lalu tadi yang dibilang laki-laki yang mengandung huruf O siapa? Aku hanya memfitnah di antara kalian Aku sekarang. agar kalian saling berkelahi. Jadi yang sebenarnya Tapi semenjak ku hadir sudah kukatakan kepadamu bahwa aku adalah di rumahmu sendiri. Apa kamu yang saya mimpikan? Kau bermimpi seekor ular. Iya. Hanya kau yang mengerti tentang kami. Hanya kau yang bisa merasakan tentang kami. maksudmu Mbak Dewi sensitif gitu? Ya, Hmm. itulah yang terjadi di antara kita. Aku tidak bermaksud untuk menyakitimu. Kalau itu menyakiti ya tolong ibu kami yang istri Maka saya ku katakan kepadamu, apakah kau ingat pernah kedatangan tamu yang tidak biasa? Iya, maksudnya bukan manusia. Sudah mengerti perkataanku? Sudah. Kalau memang itu benar. Semua berkaitan setelah itu terjadi. Iya, mendadak kok sakitnya, tahu-tahu nggak bisa jalan. Tidak lama setelah itu terjadi, ibumu sakit. Kenapa ibu yang diserang? Kan yang bunuh bapak. Kenapa anakku yang mati, aku yang marah? Karena kami satu keluarga. Kami melemahkan satu di antara kalian. Anda. Udah paham ya Pak? Jadi mereka tuh ada keluarga ular itu di situ, Iya. hidup berdampingan. Cuman mereka salahnya kok nongol gitu, maksudnya masuk ke alam kita gitu. Aku Iya. tidak bermaksud, tapi itulah yang terjadi. Aku hanya sedih kehilangan anakku. Ini orang tua ular itu sedih kehilangan anaknya, bapak sama ibunya ini. Maka aku merasuki Ya istri. tolong maafkan. Yang rasukin ke badan ibu. Maka kami hadir di saat matahari sudah mulai tenggelam. Malam ya kejadiannya, ibu nggak bisa jalan ya? Iya. Nggak bisa jalan pagi. Dan Nggak bisa jalan.
sesuatu yang berjalan itu hadir di saat malam hari. Yang Keesokan harinya kau tak dapat berjalan. iya, paginya nggak bisa jalan, malamnya ada yang berjalan di badannya. Terus gimana ini? Bapaknya udah minta maaf loh. Ya saya minta maaf, nggak tahu, nggak sengaja. Yang masuk rumah saya takut. Maaf, gimana? Mana kudaya ya makaya. Ini beda makhluk ini. Makayaku. Apa sih bahasanya? Bunuh makaya. Oh, namanya Makaya. Kau bunuh makaya. Oh, ular kecil itu namanya Makaya. Kau saudara kembar. Oh, jadi ular itu kembar. Ini saudara kembarnya ini. Kamu namanya siapa? Makaya. Makaya saudara kamu yang dibunuh bapak nggak sengaja. Kalau kamu namanya siapa? Makayo. Makayo. Laki atau perempuan? Laki-laki. Makayo laki-laki. Kalau Makaya? Wanita. Oh, jadi kalian kembar apa ya namanya tuh, laki perempuan? Bersiam. Kami sama. Kayak manusia ya. Ada kembar cowok cewek. Ini siapa? Makayo bukan? Gangguan nih bapaknya. Kamu siapa? Tolong. Kok minta tolong? Siapa? Tolong. Tolong apa? Tolong. Ibu. Ibu. Ya, Tolong siapa? Ibu. Ibu siapa? Ibu Sum. Ibu Sum. Kamu siapa? diam. Nanti Ibu Sumnya. Ibu Sumi. Ibu Sumi. Heeh. Ibu Sumi. Ibu Sumi baik. Bu Sumi baik ya. Kamu apanya Bu Sumi ya? Ibu Sumi. Ibu Sumi. Ibu Sumi sakit. Iya, Ibu Sumi sakit. Ini siapa? Aku di rumah. Kamu makhluk yang di rumah Ibu. Takut Takut? kalau mereka datang. Mereka itu siapa? Ular-ular itu. Ular itu Memangnya ular-ular itu jahat? sebenarnya tidak, tapi mereka marah. Oh, keluarganya si Makaya tadi yang marah. Ya, Nah kamu siapa ini? Wujudmu apa? aku anak kecil. Anak kecil yang penunggu rumah Ibu Sumiem. Iya, Ini bawaan rumah. Sudah lama kamu di situ? sudah. Sejak dibangun apa sebelum dibangun? Bapak Parman. Parman. Heeh. Kamu anak kecil laki perempuan? Pak Man. Manggil bapak tuh, Pak Man. Pak Man. Siapa? Emang Siapa? Pak Man. Heeh, kenapa Pak Man? Siapa? Ada siapa? Pak Man di rumah. Iya. Iya. Di rumah. Pak Man sudah Iya, lama. siapa? Ini anak kecil yang di rumah bapak sudah lama katanya. Mbak Iya, siapa? Ewi. Mbak Wi. Mbak Wi katanya manggil kamu Mbak. Aku gak jahat.
jangan diusir. Namamu siapa? Laki perempuan? Perempuan. Ini perempuan yang di rumah Mbak. Maksudnya bukan apa jahat gitu. Jadi dia bukan kiriman juga bukan jahat, dia ada di situ bawaan rumah. Ya. Perempuan. Namamu siapa? Kamu umur berapa sih? Kalau untuk ukuran manusia? Di bawah Mbak Wi. Oh, seumur adikmu, Mbak. Kamu berapa umurnya, Mbak Wi? 25. Berarti ini di bawah 20 tahun kamu ya? Iya. Terus apa yang kamu mau sampaikan sama keluarganya Bapak? Semua orang baik. Karena Bapak baik, ramah, sopan. Tapi tidak sengaja. Karena Bapak gak mau urusan sama itu. Bangsa-bangsanya itu bangsaku. Nah, Bapak makanya dikasih datang tamu itu lewat di situ. Karena memang kan itu dekat rumahnya Bapak sama Ibu. Di belakang rumahnya itu ada tempatnya mereka. Belakang rumah Bapak? Ada apa di belakang rumah Bapak itu? Apa persawahan atau apa? Jadi mereka pas lewat situ kelihatan apesnya. Iya. Padahal dia tidak mau Ganggu. menyerang, tapi Bapak takut. Ya ini kan semua atas izin Allah ya Tapi terjadi. kecil sekali. Segede apa sejarah? Kamu aja takut tuh apalagi Bapak. Langsung diketok. Langsung diketok dan mati. Iya. Langsung dari situ Ibu sakit. Keluarganya nggak terima. Gak lama langsung sakit. Iya, Makanya pas diketok dia diam saja, tidak bergerak. Kenapa langsung mati? Iya. Walah. Nanya apa lagi Mbak? Udah jelas ya? Aku takut Takut sama siapa? nanti mereka marah kita. Enggak. Tanya Panglima dia. Enggak marah. Mau gimana, nggak sengaja. Ini kan Yang udah penting tidak sengaja. Bapak udah minta maaf kok. Udah dimaafin juga kan? Udah Aku pulang. jangan takut lagi. Kamu pulang kemana? Ke rumah Pak Man. Ya udah jangan takut ya. Minta tolong Ibu Man itu disembuhkan. Ya udah kalau gitu makasih ya. Iya. Ya udah. Assalamualaikum. Ini lanjut pengobatan sama Panglima ya, Mbak Dewi. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah warinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma nur samawati wal arda wa dil arsil bayanullah sifatullah af'alullah nurbuwa wajahina wajahikal karim ya Rasulullah. Allahumma hayya wa yahikal qawlu walal kafirin. Wa kul jahak wa jahakal batil innal batila kana jaukan unadul minal Qur'an bahwa surahmatuhu lil mu'minin walaiduz zalimin. Ilaha sara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sabaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
Law anjalna hadzal qur'ana la jabalil ra'aitahu qati'an mutasabbihan min kasyatillah wa tilka lamsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Mana ibunya? Cepat sembuh ya, Bu. Semangat ya. Jangan lupa minum obatnya, terus besok pagi mandi air doanya. Terus ada, oh ya satu lagi, air yang di botol aqua yang masih baru itu untuk 1 minggu. Kalau sudah setengah isi ulang lagi, jangan sampai habis banget. Ya? Ya udah gitu aja, Mbak. Semoga cepat sembuh, Bu. Bu Sumayam ya. Assalamualaikum.